Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sidang jamaah tarwih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-10 bulan suci Ramadan. Tidak terasa 10 awal Ramadan telah kita lalui. Kita sudah mengisi dengan berbagai amal soleh. Di antaranya kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan 10 puasa kita lengkap dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang ingin saya ambil sebagai pengisi waktu pada kesempatan ini, wasiat-wasiat Rasulullah kepada umatnya. Itu dikatakan bainal wasiyah minan nur ila ummatihi. Di antara wasiat Rasulullah terhadap umatnya itu ada 3 wasiat utama. Jadi ada 3 wasiat utama Rasulullah Pak kepada kita semua. Wasiat Rasulullah yang pertama adalah ibda binafsik. Ibda binafsik, periksalah dirimu. Ya. Jadi apa yang menimpa kita, jangan banyak menyalahkan apa yang ada di luar diri kita. Yang kita periksa pertama adalah diri kita sendiri. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Iya. Diri tak diperiksa. Setiap kita disimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kita salahkan, jangan menyalahkan di luar daripada diri kita sendiri. Tapi periksa diri tak. Kan banyak orang itu kalau ada yang menimpa naseng, gara-gara ini, gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu. Orang semua disalahkan. Sedikit-sedikit masalah, istrinya disalahkan. Sedikit-sedikit masalah anaknya disalahkan. Kalau dia sakit, dikira tetangganya lagi yang kasih guna-guna. Ini kan masalah ini Pak. Setiap ada masalah, selalu orang lain jadi kambing hitam. Tapi kalau di Sorong tidak ada orang begini Pak, tidak ada. Di luar Sorong itu banyak begitu. Jangan ada orang dia yang berzina, dia yang mencuri, yang disalahkan setan. Gara-gara setan. Kenapa setan? Ini masalah juga ini Pak ini. Setiap dia berbuat dosa, setan disalahkan. Katanya saya digoda setan. Marah nanti setan. Bilang setiap kau berbuat, kau selalu salahkan saya. Padahal kau yang lakukan. Ini masalah Pak. Dia yang berzina, setan disalahkan. Nanti setan bilang kau dapat enaknya saya, kau tuduh-tuduh. Ini masalah Pak. Jadi Nabi ajarkan salah satu wasiatnya Nabi, ibda binafsi. Periksa diri kita sendiri. Saya Pak keliling ceramah. Dari Sabang sampai Merauke saya keliling ceramah, subhanallah. Dari ujung Indonesia, dari ujung timur ke ujung barat. Bahkan beberapa kali saya diundang ceramah di Malaysia dan di Singapura Pak. Saya itu keliling melihat masjid-masjid. Dari masjid ke masjid. Itu rata-rata itu Pak, pengurus masjid tidak baku cocok. Tapi kalau di Sorong tidak ada. Di luar pulau. Ya. Rata-rata itu pengurus masjid tidak baku cocok Pak. Ini masalah ini Pak.
Kenapa kira-kira kadang-kadang pengurus masjid tidak baku cocok? Itulah pengaruh setan. Hah? Oh, jangan salahkan setan. Ternyata sudah dipaham, Pak. Ya. Jadi sebenarnya bukan menyalahkan apa yang ada di luar diri kita. Diperiksa diri kita. Ibda' binafsik. Tapi sebenarnya itu di masjid itu, Pak. Banyak setan sebenarnya itu di masjid. Woi, banyak itu setan di masjid. Jangan kira masjid itu tidak ada setan. Justru tidak ada setan itu di bar, tempat karaoke, tempat LC pelacuran, minuman keras. Tidak ada setan di situ. Karena setan bilang, untuk apa ada di sini? Nah, anggota semua. Makanya setan ke masjid. Itulah banyak orang masjid tidak baku cocok. Kenapa? Karena setan-setan ini. Kadang-kadang itu bendahara atau panitia tidak baku omong, tapi tidak ada di sini, tidak ada. Kenapa ini ketua panitia bendahara tidak baku omong? Di luar dia baku cerita. Bendahara keluar dia bilang, jangan kau dengar itu Pak Ketua, nah banyak itu bicaranya, tidak ada sumbangan. Nah. Pak Ketua keluar dia lagi yang cerita, jangan kau dengar itu bendahara, nah balikan itu motor ruangnya masjid. Kenapa ini pengurus masjid baku cerita begini? Kenapa semua setan-setan, Pak? Ini masalah. Ibda' binafsik, periksa diri kita. Ini persoalan ini, Pak. Di dalam masjid itu banyak kekacauan. Kadang-kadang di dalam masjid satu saf, satu imam, ya, satu takbir sama, satu al-fatihah sama, satu Tuhan yang disembah sama. Tapi kadang-kadang hanya dengan perbedaan takbir saja bertengkar di masjid. Yang satu Allahu Akbar, tinggi sekali tangannya. Dia bilang, aliran apalagi tinggi tangannya, masa buka lepana. Yang satu Allahu Akbar, pendek sekali takbirnya. Bertengkar gara-gara angkat tangan, bertengkar lagi. Jangan angkat tangan, Pak, berdekatan saja itu salah. Satu tinggi celananya, satu tidak tinggi celananya, bertengkar. Yang satu bilang, kalau kau tidak tinggi celanamu neraka, isbal namanya. Yang satu bilang, jangan tinggi celanamu, tidak banjir di masjid. Bertengkar di masjid. Ini kacau, ini kacau. Ya, berdampingan salat, satu yang mau kasih rapat sapnya, satu tidak suka disentuh kakinya. Ini biasa bertengkar juga ini. Wah, kalau salah itu na dempek kaki na orang, na minggirkan kaki na orang, na rempek lagi kakinya, na angkat lagi kakinya orang, rangka, na dempek lagi kakinya, terpaksa diinjak kakinya. Kaki apa ini? Bertengkar di masjid. Makanya Imam Syafi'i itu dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sudah didekatkan kaki kita satu kali, orang minggirkan kakinya, jangan diangkat dua kali. Karena merapatkan saf bukan berarti kasih sentuh itu kaki. Merapatkan saf itu salah satu adalah mangkibin di mangkibin. Merapatkan bahu dengan bahu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Na injak terus kaki na orang. Baru kakinya orang yang satu karena ramati. Terpaksa emosi, Pak, tidak khusus salahnya, bertengkar di masjid. Ini banyak terjadi. Berdekatan salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, satu mau berdoa, satu mau langsung lompat. Ini kadang bertengkar juga ini, Pak. Tidak mau jabat tangan, bid'ah katanya. Akhirnya bertengkar di masjid. Kacau ini, Pak. Saya di Jakarta, Pak, sholat di Masjid Istiqlal. Suatu ketika datang itu imamnya Masjidil Haram, namanya Syekh Sudais. Dipersilahkan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar jadi imam sholat subuh. Pada saat dia mengimami sholat subuh, Pak, itu Syekh As-Sudais, imamnya Masjidil Haram, pada saat membaca surah Al-Fatihah, dia besarkan bismillahnya di Masjid Istiqlal. Pada saat rakaat kedua dia kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait.
selesai memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sesudah zikir berjamaah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dijaharkan, dibesarkan suaranya. Bahkan dia memimpin doa berjamaah ba'da salat, selesai melaksanakan salat. Mendekat seseorang bertanya, ya Syekh, kenapa kamu di Mekah kalau memimpin salat tidak besar bismillahnya, di sini besar? Di Mekah memimpin imam tidak kunut subuh, kenapa di sini kunut? Di Mekah tidak doa berjamaah, kenapa di sini doa berjamaah? Apa jawabannya Syekh Sudais? Kalau di Mekah saya mengikuti sesuai dengan umumnya mazhab di Mekah. Tapi karena saya berada di Indonesia, mengimami umumnya orang yang kunut, maka saya kunut. Itu namanya toleransi. Karena antara kunut tidak kunut masing-masing ada dalilnya. Jadi tidak usah bertengkar gara-gara satu kunut, satu tidak kunut. Imamnya saja Masjidil Haram kunut di Indonesia. Tiba-tiba ada orang baru belajar 2 hari sudah haram kunut. Ini kacau semua ini Pak. Betul tidak? Tapi tidak ada di Sorong begitu, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Jamaah dimuliakan Allah. Ibda binafsik, periksa diri. Sebelum saya ceramah Pak, tadi saya divisi sama panitia. Ustaz kasih panjang-panjang ceramah kalau bisa sampai jam 12 malam. Bilang Kak kenapa? Katanya itu malam terakhir Ustaz. Jadi ini malam terakhir saya bersama Bapak Ibu sekalian ya. InsyaAllah besok saya sudah terbang ke Makassar. Dari Makassar 2 hari InsyaAllah terbang ke Jakarta, ngisi dakwah beberapa masjid di Jakarta, termasuk di Masjid Negara ya. Di Istiqlal saya ada jadwal InsyaAllah. Kemudian 10 akhir Ramadan saya menuju ke Tanah Suci membawa jamaah umroh. Dan sampai lebaran di Tanah Suci Mekah, Madinah. Ya, kebetulan saya juga pengurus travel Pak. Jadi iklan dulu sedikit iklan. Ya, kalau ada yang mau umrah, ya ada mau berangkat haji boleh hubungi saya. Kebetulan saya direktur salah satu travel di Indonesia Pak. Ya, jadi kalau ada mau berangkat haji, berangkat umrah, insya Allah aman. Bahkan ada programnya 5 gratis 1. Ya, jadi kalau ada 5 keluarga tak mau berangkat gratis 1. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti dibicarakan selanjutnya. Ini cuma iklan. Ya lanjut ceramah. Yang kedua, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum engkau diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Jadi kita hidup di dunia ini Pak, periksa memang menderita. Kalau sudah kita sholat, pejam sedikit mata tak periksa derita, apalagi dosa tak ini hari. Ya Allah tadi saya berbohong waktu beli ikan. Ya Allah tadi saya bohongi istriku, saya bilang mau pergi rapat, ternyata saya pergi merapat. Ya Allah, itu periksa derita Pak. Setiap hari periksa diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wasiat Rasulullah yang kedua, periksa dirimu sebelum kamu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kamu diperiksa oleh malaikat. Ada satu hikayat Pak, orang kaya. Ini orang sangat kaya, mungkin tidak ada yang kalah kaya. Ini orang kalau di Sorong ini orang paling kaya Pak. Ini orang kaya bukan kaya biasa, kaya rajin ibadah. Tidak pernah alpa sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika Allah berikan alamat bahwa wahai Tuhan, tidak lama lagi kamu akan meninggal dunia. Dia mimpi 3 kali berturut-turut itu Pak. Dia doa kepada Allah, kenapa saya dapat petunjuk tidak lama mati? Akhirnya karena ada alamat, salah satu karamah yang diberikan oleh Allah, dia tahu dirinya tidak lama ini mau mati Pak. Akhirnya dia sampaikan kepada anaknya, keluarganya, cucu-cucunya, dia kumpul semua. Kemudian dia sampaikan, wahai anakku, wahai keluargaku, istriku, cucuku, menantuku, ketika saya meninggal dunia, siapa yang mau menemani saya masuk di dalam kubur, walaupun 3 malam saja, saya kasih semua hartaku. Tidak ada anaknya yang mau Pak. Tidak ada istrinya pun tidak mau Pak.
Keluarganya tidak ada yang mau. Akhirnya ini orang kaya, nak kasih tahu semua keluarganya, ahli warisnya, kumpulkan semua penduduk kampung. Setelah dikumpulkan ini penduduk kampung, ini orang kaya, dia memberikan pengumuman. Wahai tuan-tuan, wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang hadir. Kalau saya meninggal dunia, siapa yang mau menemani saya masuk di dalam kubur biar 2 malam, 3 malam saja. 3 malam saja. Saya kasih semua hartaku. Tidak ada Pak yang mengangkat tangan. Ternyata ada 2 orang di belakang. Suami istri. Ini orang sangat miskin Pak. Miskin sekali. Apa pekerjaannya? Dia menebang kayu-kayu di hutan. Dia mengambil kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dijual untuk makannya sehari-hari. Jadi setiap hari dia cari kayu bakar. Kemudian dia jual. Itu saja pekerjaannya. Apa modalnya? Satu saja kekayaannya modalnya. Apa itu wase-wase? Apa itu wase-wase? Kampak. Kampak ya. Di sini apa namanya? Kampak juga. Wase. Ya kampak. Itu saja kekayaannya Pak. Kebetulan ini orang miskin. Dia sudah bosan jadi orang miskin. Jadi terpaksa ini istrinya nak kasih tahu suaminya. Bapak, angkat nih tanganmu. Temani itu orang kaya dah 3 malam saja. Kalau kau temani, kita jadi orang terkaya di sini. Kita ambil kekayaannya. Berpikir suaminya betul juga ya. Sudah lama kita jadi orang miskin. Ya padahal ini kan tidak lama. Beda orang pergi merantau 1 tahun 2 tahun pergi merantau di Maroke, tidak pulang-pulang ke Sulawesi Pak. Ini cuma 3 hari saja ditemani di kubur. Sudah jadi orang kaya kita. Wah bagus pikirannya suaminya, merdeka istrinya. Terpaksa nak angkat tangannya. Wahai Tuhan, saya siap. Kalau Tuhan meninggal dunia, saya temani di dalam kubur 3 malam. Tapi syaratnya semua kekayaan Tuhan saya ambil. Oke. Menjadi saksi semua ahli warisnya, anaknya, istrinya, semua jadi saksi. Alhasil, tidak lama kemudian, sepekan kemudian meninggal betul tadi ini orang kaya. Mati betul ki. Setelah meninggal dunia Pak, datanglah ini orang miskin. Akhirnya dimandikanlah ini orang kaya, dimandikan juga ini orang miskin, dimandikan seperti orang mati. Setelah dimandikan, dikapanilah ini orang mati, orang hidup juga dipasangi kafan, tapi dibuka sedikit hidungnya karena masih hidup. Ya. Ya. Setelah itu kedua-duanya disolati, layaknya prosesi mayat. Selesai itu digalilah kuburan. Dikasih luas itu kuburannya. Kenapa? Karena 2 orang yang mau masuk. 1 orang mati, 1 orang hidup. Jadi dikasih luas itu Pak. Karena 2 orang mau masuk. Dimasukkanlah ini orang mati. Dimasukkan juga ini orang hidup. Setelah dimasukkan kedua-duanya, ditutuplah papan di atasnya. Ya. Kemudian yang orang hidup ini dikasih ventilasi, dikasih selang. Kenapa? Masih mau bernapas. Ditutuplah tanah di atas papan tadi. Di sini begitu juga ya, dikasih papan di atas. Ya. Selesai itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, selesai dikubur. Pulanglah semua pengantarnya. Pengantar orang mati dan pengantar orang hidup. Pulang semua. Malam pertama di kuburan. Dalam dalil itu kan dikatakan dalam satu hadis, ketika penduduk kubur atau ahli kubur ditinggalkan oleh semua pengantarnya, maka datanglah mungkar wa nakir. Datang mungkar Pak. Datang ini mungkar, baru jalannya mungkar, nak kencingnya dirinya ini orang hidup. Wah, baru jalannya, belum bertanya. Baru itu bunyi kakinya. Datang mungkar wa nakir bertanya. Bukan orang mati dulu ditanya, orang hidup dulu ditanya. Ditanya orang hidup ini. Apa pertanyaannya? Apa kau ambil di sini? Saya temani orang mati. Kenapa kau temani? Kalau saya berhasil menemani 3 hari saya jadi orang kaya.
Apa pekerjaanmu di dunia? Saya menebang kayu. Apa kau pakai tebang kayu? Kampak. Kampakmu dari mana? Dari besi. Kau beli di mana? Kau pakai uang apa? Belum sampai pertanyaannya mungkar satu malam Pak, dia lompat dari kuburan. Wah, bahaya pertanyaannya Pak, tak kencing-kencing dengan pertanyaan alam kubur. Kampakmu dari mana? Kau beli dari mana? Kayu itu kau hasilkan dari mana? Ditanya semua. Akhirnya dia lompat dari kubur Pak. Dia pulang ke rumahnya, kaget istrinya. Bapak, tidak jadi kita jadi orang kaya Bapak. Kenapa kau pulang? Nadir belum cukup 3 malam, baru 1 malam. Apa kata suaminya? Bahaya di kuburan, bahaya. Apa? Kalau begitu Pak, pergi ke rumahnya itu orang kaya. Kasih tahu anaknya, ambil sebagian hartanya karena sudah kau temani 1 malam. Sebagian saja, jangan ambil semua biar kita kaya. Apa kata suaminya? Jangankan hartanya itu orang kaya mau saya ambil, baru kampak saya punya pertanyaannya banyak sekali. Apalagi kalau diambil lagi itu hartanya orang kaya, tambah banyak pertanyaan. Tidak bisa kita jawab semua itu. Makanya di sini yang punya kapal 2-3, ditanya semua nanti itu. Pokoknya 2 rumahnya ditanya semua hartata. Yang punya 2 mobil, 3 mobil, sudah. Tidak bisa dijawab itu. Makanya yang punya 2 mobil, sumbangkan mobilnya 1 buat ustaz. Kalau ditanya nanti mobilmu untuk apa? Saya pakai itu sedekah untuk ustaz, nah pakai ceramah, selesai urusan Pak. Nah itu. Jadi harta-harta kita Pak, sumbangkan. Pertanggungjawaban di akhirat itu. Di dunia tidak lama. Cukup kita pakai dengan rumah yang bisa kita gunakan senang-senang. Harta sedikit yang ada tabungan di bank yang bisa kita gunakan untuk keluarga. Ketika kita sakit cukup untuk berobat. Tidak usah menumpu miliaran. Tidak usah Pak. Kalau kelebihan harta lebih baik sumbangkan ke masjid. Bantu masjid. Kenapa? Karena ini nanti masjid yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Ini yang kedua Pak. Baru berapa menit ini? Jam 12 berhenti. Lanjut. Masih semangat ini. Yang ketiga. Wasiat Nabi yang ketiga. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Jaga itu Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena di hari kemudian syafi'an li ashabi akan menjadi syafaat bagi ahli-ahli Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Pak, usahakan dalam sehari ada 1 ayat kita baca itu Al-Quran. Kalau perlu lihat-lihat artinya apa maknanya. Sediakan sedikit waktu tak membaca Al-Quran. Ustaz saya tidak tahu membaca Al-Quran, belajar Ki. Di mana belajar banyak, ini iman kita luar biasa Pak. Hafal Al-Quran 30 juz. Dewan Juri Nasional. Saya ketemu di Kalimantan Timur, beliau Dewan Juri Pak. Ternyata orangnya dari Sorong terpencil naik kapal orang sampai di sini. Beliau beliau Dewan Juri Nasional beliau ini. Ya, penghafal Al-Quran 30 juz. Belajar Ki. Ustaz, sudah ompo gigiku malu maka belajar. Jangan Ki di tengah anak-anak. Nah katawai Ki kalau belajar Ki sama anak-anak ta. Tiba-tiba anak ta diajar Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh Bismillah. Nyanyi. Nah katawai Ki, bagaimana caranya? Pisahkan. Belajar privat, kalau perlu datang di rumahnya Pak Imam. Belajar sendiri. Kalau perlu tambah-tambah sedikit honornya. Cukup nih itu 5 juta sebulan. Nah ajar Ki mengaji selesai. Kalau 20 orang tua diajar mengaji masing-masing 5 juta sebulan 1 orang. Lumayan bisa membuat kaya. Belajar Ki Pak. Belajar Al-Quran. Bagaimana mau sah sholat Al-Quran tidak ada. Nah dalam sholat apa yang dibaca? Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu Al-Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah itu salat kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi
Ini pesannya Rasulullah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafal Al-Quran. Karena ini adalah syafaat di hari kemudian. Inilah modal kita. Inilah tiga-tiganya nasihat Rasulullah SAW. Karena saya lihat sudah banyak nih berdiri lututnya. Ada yang berdiri kanan, ada berdiri kiri. Mungkin sudah mulai naik asam urat. Saya kira tidak perlu juga panjang-panjang karena habis sholat. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dimuliakan Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah, memeriksa diri kita dan tidak banyak menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan segala fasilitas yang Allah berikan untuk kita kembalikan kepada Allah. Karena segala yang ada di dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Karena hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. InsyaAllah sebagai penutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Masjid Al-Azhar, jamaah Masjid Al-Azhar, kepada panitia, ya, kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau selama kurang lebih 10 malam saya berada di kota Sorong ini, ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang membuat kita tersinggung. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita bisa berjumpa lagi. Kalau kita tidak berjumpa lagi di dunia, mudah-mudahan kita berjumpa di surga. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung terus silaturahmi. Saya mudah dikontak, Pak. Ada nomor HP saya sama panitia ada. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau mau hubungi saya, kalau ada di Makassar atau ada di Jakarta, boleh kontak saya. Yang biasa main sosial media, Facebook, Instagram, saya ada Facebook, Pak, namanya Asmar Lambo. Instagram juga Asmar Lambo. Ketik saja nama saya, insya Allah boleh bersahabat. Follower saya di Instagram itu lebih 1 juta, Pak. Ya, lebih 1 juta. Jadi mudah didapat, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dan insya Allah selesai jadwal di sini, saya ada jadwal di TV One. Jadi insya Allah mulai tanggal 11 itu saya sudah tampil di kegiatan Tafakkur TV One sampai 10 hari pertengahan. Jadi insya Allah Bapak Ibu siang hari dan malam hari itu biasanya tipingnya, siaran ulangnya juga diputar di malam hari. Jadi insya Allah Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Maafkan diri saya karena saya adalah manusia biasa. Ya, al-insanu makhallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada jalan lain. Wal afina anin nas. Kita saling memaafkan, kita saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan dengan saling bermaaf-maafannya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar nanti sebelum kita meninggal dunia, nyawa kita berpisah dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah, sehingga kita tidak susah menghadapi sakaratul maut. Karena salah satu yang menyebabkan orang susah meninggalnya apabila ada ketergantungan sekat di antara sesama manusia. Makanya saling memaafkan sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan sakaratul maut kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ceramah subuh masih ada insyaAllah. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.